Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Iran terus melancarkan gelombang serangan baru ke Israel. Sejumlah bangunan dan kendaraan di Israel luluh lantak. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani. Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv, usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan. Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut. Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju tanah. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirene beraung-beraung di Beersheba dan daerah sekitarnya. Pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larijani akibat serangan yang dilancarkan Israel. Sebelumnya, Israel mengklaim telah membunuh Larijani dalam serangan yang ditargetkan. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, gugur dalam serangan Israel. Iran mengumumkan kematian Larijani beberapa jam setelah Israel mengklaim bahwa Larijani tewas dalam serangan di tengah perang AS Israel terhadap Iran. Dewan Keamanan Nasional tertinggi juga menyatakan bahwa putra Ali Larijani juga gugur dalam serangan. Diketahui Ali Larijani terakhir kali terlihat di depan umum pada Jumat 13 Maret lalu selama parade Hari Al-Quds di ibu kota Teheran. Secara terpisah, Brigjen Gholam Reza Soleimani, kepala pasukan paramiliter Basij Iran, juga dilaporkan gugur dalam serangan Israel. Hal tersebut diklaim oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה. Gugurnya Ali Larijani bisa jadi pukulan telak bagi Iran. Pasalnya Larijani merupakan tangan kanan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Usai kematian Ali Larijani, Iran pun kembali melancarkan serangkaian gelombang serangan baru ke Tel Aviv sebagai balasan. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel hingga menyebabkan 2 orang warga tewas. Serangan tersebut sebagai balasan atas tewasnya pejabat tinggi mereka Ali Larijani. Tampak langit Israel dipenuhi gelombang lintasan rudal Iran. Serangan tersebut menghantam area selatan hingga bagian tengah Israel. Sementara sejumlah rudal lainnya dilaporkan jatuh di beberapa titik. Atas serangan rudal Iran tersebut, sebuah gedung apartemen rusak parah dan mengakibatkan 2 orang warga Israel tewas. Rentetan serangan itu menyusul pengumuman bahwa Ali Larijani, Kepala Keamanan Nasional Iran, tewas dalam serangan Israel sebelumnya. Ya, pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer terlihat di Pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris.
Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom JDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules, tapi juga pesawat pembom P-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu muncul mengkonfirmasi pembunuhan kepala keamanan Iran. Dalam pidato terbarunya, Netanyahu menyindir publik yang menuduh dirinya telah tewas. עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה, יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים. Setelah rumor kematian dirinya menjadi viral, Netanyahu muncul mengkonfirmasi pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani. Netanyahu mengklaim telah melenyapkan kepala Garda Revolusi yang merupakan kelompok gangster yang mengendalikan Iran. Netanyahu juga menekankan bahwa Tel Aviv berkoordinasi erat dengan Washington dalam serangannya, mengumumkan bahwa Israel akan membantu dalam serangan tidak langsung sambil menjanjikan lebih banyak kejutan dan manuver perang. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan. Pemirsa, di minggu ketiga konflik di Timur Tengah, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Alasannya tegas, hati nuraninya menolak perang di Iran. Ia juga membagikan salinan surat pengunduran dirinya di media sosial. Di tengah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Kent telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden AS Donald Trump. Ia juga membagikan salinan surat tersebut di akun media sosial X pribadinya. Alasannya tegas karena hati nuraninya menolak perang di Iran. Dalam surat tersebut, Kent juga menuding pejabat tinggi Israel dan media AS menjalankan kampanye misinformasi yang mendorong perang terhadap Iran. Diketahui Joe Kent menjabat sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional sejak tahun 2025. Sebelumnya, perang antara AS Israel dan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026 dan masih berlangsung hingga kini. Tim Liputan iNews melaporkan. Konflik Timur Tengah masih memanas, Sri Lanka krisis bahan bakar. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.